Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini akan dibahas tentang ikatan kimia dan salah satunya ikatan ion. Jadi kita akan membahas tentang apa sih itu ikatan kimia, lalu apa itu ikatan ion, cara menggambar struktur Lewis pada ikatan ion, ciri-ciri senyawa yang memiliki ikatan ion, contoh ikatan ion, dan sifat dari ikatan ion. Adapun tujuan pembelajaran kali ini, yang pertama, siswa mampu menjelaskan pengertian ikatan kimia, siswa mampu menjelaskan pengertian ikatan ion, siswa mampu menggambar struktur Lewis pada ikatan ion. Yang keempat, siswa mampu menyebutkan ciri senyawa yang memiliki ikatan ion. Yang kelima, siswa mampu menyebutkan contoh ikatan ion. Dan yang terakhir, siswa mampu menjelaskan sifat dari ikatan ion. Berikut terdapat latihan mandiri. Kalian harus mengerjakan latihan ini setelah nonton video berikut. Nah, kalian juga bisa mengerjakan soal ini dengan cara menggambar struktur Lewisnya ya. Untuk bisa mengerjakan soal ini, mari kita saksikan video berikut. Ikatan kimia adalah ikatan yang terjadi antar atom atau antar molekul dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, atom yang satu melepaskan elektron, sedangkan atom yang lain menerima elektron. Yang kedua, penggunaan bersama pasangan elektron yang berasal dari masing-masing atom yang berikatan. Yang ketiga, penggunaan bersama pasangan elektron yang berasal dari salah satu atom yang berikatan. Apa sih tujuan dari pembentukan ikatan kimia? Ternyata tujuan pembentukan ikatan kimia adalah agar terjadi pencapaian kestabilan dari suatu unsur. Elektron yang berperan pada pembentukan ikatan kimia itu adalah elektron valensi. Diingat ya, elektron valensi. Salah satu petunjuk dalam pembuatan ikatan kimia adalah adanya satu golongan unsur yang stabil, yaitu golongan 8A atau golongan gas mulia. Oleh karena itu, dalam pembentukan ikatan kimia, atom-atom akan membentuk konfigurasi elektron seperti pada unsur gas mulia. Jadi cenderung ke pembentukan konfigurasi elektron gas mulia ya. Unsur gas mulia mempunyai elektron valensi sebanyak 8 atau oktet. Nah, 2 atau duplet itu khusus untuk atom helium. Kecenderungan unsur-unsur untuk menjadikan konfigurasi elektronnya sama seperti gas mulia itu dikenal dengan istilah aturan oktet. Oke, selanjutnya kita perlu mengenal lambang Lewis, meskipun sudah pernah dibahas sedikit ya. Lambang Lewis adalah lambang atom yang dilengkapi dengan elektron valensinya. Bisa dilihat seperti gambar di samping ini ya. Lambang Lewis gas mulia menunjukkan 8 elektron valensi atau ada 4 pasang. Lambang Lewis unsur dari golongan lain menunjukkan adanya elektron tunggal. Jadi bisa juga elektron tunggal atau elektron berpasangan. Nah, selanjutnya akan dibahas langkah-langkah penulisan struktur Lewis. Semua elektron valensi harus muncul dalam struktur Lewis. Jadi, kalian kalau misalnya sudah terdapat unsur yang mau berikatan, dicari dulu elektron valensinya. Nah, elektron valensi itu harus muncul dalam struktur Lewis. Semua elektron dalam struktur Lewis itu umumnya berpasangan. Lalu, semua atom umumnya mencapai konfigurasi oktet atau 8 ya. Khusus untuk H itu duplet atau 2. Nah, kadang-kadang terdapat ikatan rangkap 2 atau 3. Umumnya, ikatan rangkap 2 atau ikatan rangkap 3 itu hanya dibentuk oleh atom C, N, O, P, dan S. Baik, berdasarkan perubahan konfigurasi elektron yang terjadi pada pembentukan ikatan, maka ikatan kimia itu dibedakan menjadi 4, yaitu ikatan ion, ikatan kovalen koordinat atau koordinasi atau datif, dan yang terakhir ikatan logam. Nah, ini nanti akan kita bahas satu persatu.
di video selanjutnya. Nah, pada video kali ini kita akan membahas tentang ikatan ion. Ikatan ion terjadi jika atom unsur yang memiliki energi ionisasi kecil atau rendah melepaskan elektron valensinya atau membentuk kation. Dan atom unsur lain yang mempunyai afinitas elektron besar atau tinggi menangkap atau menerima elektron tersebut membentuk anion. Jadi nanti si anion dan si kation akan berikatan. Kedua ion tersebut kemudian saling berikatan dengan gaya elektrostatis atau sesuai dengan hukum Coulomb. Unsur yang cenderung melepas elektron biasanya itu unsur logam, sedangkan unsur yang cenderung menerima elektron itu adalah unsur non-logam. Nah, di sini ada contoh pertama. Ikatan antara Na dan Cl, di mana Na itu nomor atomnya 11, Cl nomor atomnya 17, maka langkah pertama yang harus kita lakukan adalah membuat konfigurasi elektron. Kenapa harus membuat konfigurasi elektron? Karena kita harus mengetahui berapa jumlah elektron valensi dari atom tersebut. Oke, konfigurasi elektron untuk Na yaitu 281. Konfigurasi elektron untuk Cl yaitu 287. Atom Na melepaskan satu elektron valensinya, sehingga konfigurasi elektronnya sama dengan gas mulia. Nah, jadi elektron valensinya kan satu nih yang Na. Ini harus dilepaskan supaya si Na ini mencapai konfigurasi elektron yang seperti gas mulia. Lalu si Cl di sini kan konfigurasi elektronnya elektron valensinya kan ada 7. Nah, si Cl ini cenderung untuk menerima atau menangkap satu elektron sehingga konfigurasi elektronnya sama dengan gas mulia yaitu 8. Oke. Kita tulis di sini Na-nya melepaskan satu elektron sehingga konfigurasi elektron menjadi 28. Lalu Cl menangkap satu elektron sehingga konfigurasi elektronnya menjadi 28 dan 8. Lalu kita gambar struktur Lewis-nya, Na-nya plus 1 karena dia melepaskan satu elektron. Kemudian Cl-nya kita tulis dulu elektron valensi dari Cl. Elektron valensi dari Cl yaitu 7. Kita tulis ya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Setelah itu, dia akan berikatan atau mengambil elektron dari Na, yaitu yang ini ya. Iya, 1. Jadi di sini sudah jumlah elektronnya sudah pas 8 dan Cl-nya negatif karena dia menangkap satu elektron, jadi negatif 1. Nah, bisa disimpulkan bahwa antara ion Na+ dengan Cl- terjadi gaya tarik-menarik elektrolisis. Terjadi gaya tarik-menarik elektrostatis, sehingga terbentuk senyawa ion NaCl. Mudah kan? Ya, langkahnya jangan lupa ditulis dulu konfigurasi elektronnya, lalu ditentukan dia menerima atau melepas elektron, lalu digambar struktur Lewis-nya dan tentukan senyawa yang terbentuk dari ikatan tersebut. Oke, untuk contoh yang kedua, ikatan antara Na dan O. Supaya mencapai oktet, maka Na harus melepaskan satu elektron menjadi kation Na+. Tadi sudah ditulis ya konfigurasi elektron dari Na-nya. Jadi ada 281, supaya dia mencapai konfigurasi elektron gas mulia, maka harus melepaskan satu elektron. Sedangkan O, konfigurasi elektronnya adalah 26. Maka supaya dia stabil atau mencapai konfigurasi gas mulia, dia harus menangkap atau menerima 2 elektron. Sehingga nih ya 2 elektron, sehingga konfigurasi elektronnya menjadi 28. Nah, kalau misalnya yang satu di sini melepas 1 elektron, kemudian yang di sini menangkap 2 elektron, maka kita harus menyamakan dulu jumlah elektron yang dilepas dan yang diterima. Dengan cara kita tulis dulu ya reaksinya. Na+
Na menghasilkan Na plus elektron. O plus 2 elektron menghasilkan O2 min. Nah, ini elektronnya dikali 2, sedangkan yang O dikali 1. Sehingga hasilnya 2Na. Di sini nanti 2Na plus 2 elektron. Maka hasilnya adalah 2Na plus O menghasilkan 2Na plus 2 elektron. Jadi, senyawa yang terbentuk dari ikatan ion itu adalah Na2O. Ya. Na-nya ada 2. Jadi, Na2O. Sangat mudah sekali ya, silakan dicoba. Contoh lainnya yaitu senyawa MgCl2, AlF3, dan MgO. Selanjutnya akan kita bahas ciri-ciri senyawa yang mempunyai ikatan ion. Jadi ikatan ion itu terbentuk dari golongan alkali atau 1A kecuali hidrogen dengan golongan 7A. Contohnya NaF, Ki, CsF. Kemudian untuk memudahkan mengingat juga bahwa ciri-ciri dari senyawa ionik itu adalah terdiri dari golongan alkali atau 1A kecuali atom H dengan golongan oksigen atau 6A. Dan yang contohnya Na2S, Rb2S, Na2O. Yang terakhir, golongan alkali tanah atau 2A dengan golongan oksigen. Nah, ini juga merupakan ciri dari senyawa ikatan ion. Contohnya CaO, BaO, dan MgS. Oke. Sifat umum dari senyawa ion yaitu titik didih dan titik lelehnya tinggi, keras tetapi mudah patah. Yang ketiga, penghantar panas yang baik. Yang keempat, lelehan maupun larutannya dapat menghantarkan listrik. Dia bersifat elektrolit ya. Ya dong, karena menghasilkan ion positif dan ion negatif. Kemudian larut dalam air. Yang keenam, tidak larut dalam pelarut senyawa organik, misalnya alkohol, ether, dan benzena. Oke, thank you. Don't forget to subscribe, like, comment, and share video ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.